Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para asatid, para murabbi, murabiyah yang saya muliakan, yang saya hormati, seluruh saudara-saudara saya yang hadir pada saat ini yang saya cintai. Alhamdulillah, siang hari ini di tempat mulia ini, di bulan suci yang penuh keberkahan ini, menginjak hari ke-21 yang Masya Allah, ini yang dilimpahkan berbagai anugerah dan karunia Allah. Kita masih diberi kekuatan, diberi kesempatan, diberi kemampuan, hidayah, taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan saum, melaksanakan tarawih, melaksanakan tadarus dan segala amal kebaikan yang lainnya. Semoga amal-amal kita, kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah ridha, mencintai kita, memberkahi hidup dan penghidupan kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, biasanya kita mengkaji hikmah dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Ini berhubung kondisi siang begini ini, memang saya menyadari dan saya pernah mengalami waktunya koilu lah, panjenengan waktunya enak-enaknya tidur di waktu puasa, apalagi ini sudah sepertiga terakhir bulan Ramadan. Panjenengan yang ahyal lail ya, menghidup-hidupkan malam. Saya kira saya kalau mengkaji hikam nanti ibarat mengipasi panjenengan pada tidur nanti. Jadi kita mudzakarah bersama saja tentang dunia kita, dunia tarbiyah, dunia pendidikan. Ya, biasanya pembicaraan tentang dunia kita, dunia yang kita geluti itu lebih menggairahkan dan merangsang kita untuk berpikir. Saya khawatir panjenengan ngantuk terus tidur. Jadi saya siang hari ini kita mudzakarah. Kita belajar dari keberkahan Ramadan. Ketika saya melihat di mana-mana, di desa, di kota, di mana-mana, geliat Ramadan itu terlihat. Kejutan-kejutan itu terlihat. Bahkan sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk akal itu ada terjadi di bulan Ramadan. Kita bisa lihat di mana-mana, kita mendengar orang-orang pada tadarus, di mana-mana masjid, di mana-mana yang tadinya sepi sekarang jadi ramai. Di mana-mana orang-orang pada berlomba-lomba berinfak, memberi takjil, bersedekah dan sebagainya. Luar biasa hidupnya. Dari sudut tarbiyah ini luar biasa ini. Madrasah Ramadan itu luar biasa. Luar biasa Allah memberi contoh kepada kita bagaimana Allah memberi sebuah madrasah yang bisa menggerakkan umat muslim sebegitu dahsyatnya. Saya di kampung-kampung kadang-kadang masih mendengar lantunan Al-Quran sampai jam 12, jam 1 sudah mulai lagi orang-orang berzikir pada itikaf. Di mana-mana orang-orang pada beritikaf, di masjid-masjid shop-shopnya masih penuh. Alhamdulillah, walaupun mulai rontok dikit-dikit ya, mulai. Ini memang
kebiasaan orang-orang sekarang kadang-kadang ya berkurang ketika sudah akhir. Padahal kalau kita lihat dulu, idza dakhala asyrul awakhiru minar ramadan ahyal lail wa aiqadha ahlah wa jadda wa syaddal mi'zar. Ketika sudah masuk begini-begini ini, Rasulullah dan para sahabatnya itu menghidup-hidupkan malam. Kemudian mengerahkan ya, membangunkan keluarganya untuk ikut i'tikaf. Kemudian bersungguh-sungguh menambahi kesungguhannya, mengencangkan ikat pinggangnya untuk semakin getol, semakin kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Ya, kita bisa lihat perilaku para salafus saleh. Tapi di sini katanya Pak Lutfi tadi, mulai minggu ketiga sudah mulai merontoli yang banyak di pasar, katanya Pak Lutfi tadi, di jalan-jalan, di pasar-pasar. Masya Allah. Ini sesuatu yang perlu kita evaluasi. Untuk kesempatan yang mulia ini, marilah kita mudzakarah, kita merenung sejenak untuk pelajaran apa yang kita bisa lihat, yang bisa kita tangkap, dan kemudian kita bisa aplikasikan dalam dunia kita, dunia pendidikan. Bagaimana Allah mencontohkan tarbiyah Ramadan kepada umat ini. Kulnya jelas, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Tattaqun itu memang at-taqwa hahuna. Sumbernya, porosnya adalah di hati. Dan ini yang menggerakkan aktivitas-aktivitas organ tubuh, seluruh arkan, seluruh organ tubuh kita untuk melangkah, menapak apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Tapi sumbernya ini hahuna. Di sini kata Rasulullah. Maka perbaikan yang dituju di dalam madrasah Ramadan ini adalah perbaikan dari dalam. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat ungkapan beliau, ungkapan baginda Rasul tentang Ramadan ini. Ini dalam pengkondisian, dalam membentuk bi'ah, membentuk sebuah komunitas, sebuah lingkungan, sebuah ekosistem yang bisa menumbuhkan generasi-generasi yang unggul tadi. Beliau mengatakan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa subidat asyayatin. Jadi bi'ah salihah itu diperlukan. Ramadan itu dibangun pertama ketika Ramadan sudah masuk, maka dibuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu surga. Pintu surga itu berdasarkan kebaikan. Man kana min ahli shalah yud'a min babis shalah. Kalau yang ahli salat dipanggil dari salat, kalau yang ahli zakat dari zakat, ahli orang haji dari haji, orang yang ahli puasa dipanggil dari pintu Rayyan. Apakah ada semua yang dipanggil, semua pintu memanggilnya? Abu Bakar bertanya begitu. Arju, saya berharap anta minhum, kata baginda Rasul. Ya, Rasulullah mengatakan begitu, artinya Abu Bakar As-Siddiq itu bagian dari orang yang ditunggu seluruh pintu surga. Artinya komunitas bi'ah, lingkungan yang membuka lebar-lebar untuk berbuat baik, untuk menumbuhkan kebaikan, untuk memacu, menumbuh kembangkan potensi kebaikan. Jelas kebaikan itu banyak pintunya, dan memang setiap orang berbeda-beda. Ada yang senang sekali, nikmat sekali kalau sudah sedekah. Ada yang nikmat sekali kalau sudah qiyamul lail. Ada nikmat sekali kalau sudah puasa dan sebagainya. Ini terkait dengan bakat potensi alamiah yang ada pada dirinya. Begitu juga anak didik kita. Mereka punya bakat potensi tersendiri, berbeda-beda. Makanya kita ya, belajar dari Ramadan itu seyogyanya sebuah tazkiyah. Ini bisa memandang itu,
bisa membuka pintu, berbagai pintu potensi, bisa tumbuh kembang. Makanya tidak hanya kemampuan kognitif tok, tidak, tapi yang lain juga, cerdas yang lain dikembangkan. Makanya saya menganjurkan Pak Abidin supaya meragamkan potensi pengajar, karena pengajar pendidik inilah yang bisa menilai. Orang itu bisa menilai kalau dia punya kemampuan untuk itu. Dia menimbang seseorang dengan timbangan yang ada pada dirinya. Seorang ahli bahasa, dia bisa menimbang orang ini ahli bahasa atau tidak. Seorang ahli matematik, dia menimbang ini orang matematikawan atau tidak. Seorang saintis juga bisa melihat itu. Makanya kalau beragam, maka dia akan bisa belajar dengan berbagai macam guru yang potensinya berbeda-beda. Zaman sekarang sudah zaman kolaborasi, harus mensinergikan, harus sinergi, harus kita membuat sebuah komunitas yang begitu mensinergikan segala potensi. Jadi yang hafid juga ada ya, yang ahli bahasa Inggris juga ada, yang ahli sains ilmu biologi juga ada, dan sebagainya, karena anak didik kita pun begitu. Bi'ah yang salihah, bi'ah yang bisa menumbuhkan berbagai macam kebaikan pada bakat potensi anak-anak kita. Kemudian ghuliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Pintu-pintu neraka adalah pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu kemaksiatan. Makanya perlu monitoring, perlu pengawasan, perlu bimbingan, perlu sampai kalau bisa tidak ada kesempatan, kalau bisa tidak ada peluang untuk berbuat jelek. Saudara-saudara sekalian, yakinlah bahwasanya setiap murid, setiap anak didik kita itu pasti ada potensi baik, ada potensi jelek. Tapi kalau kita potensi baik itu kita tumbuh kembangkan, kemudian parasitnya itu kita matikan, potensi jelek itu kita tutup, maka dia akan tidak berkembang. Itulah sebetulnya mengapa kita harus boarding school, mengapa kita harus pesantren, supaya kita bisa mengawasi 24 jam. Bagi murabbiyah, bagi murabbi, itu adalah tugas yang sangat mulia. Itu yang membedakan dengan sekolah. 24 jam diawasi, dibimbing, dilihat, sampai tidak ada peluang, tidak ada kesempatan untuk berbuat jahat, berbuat maksiat. Kemudian juga subidati syayatin. Sufidat itu artinya dibelenggu. Syayatin itu adalah komponen-komponen luar yang bisa memicu terjadinya perbuatan durjana, perbuatan nista. Eksternal ini, makanya dibatasi menggunakan laptop, menggunakan HP dan sebagainya, dibatasi. Ini komponen luar yang bisa menjadi pemicu orang-orang berbuat nista. Dan komunitas-komunitas dan hubungan-hubungan alaik yang tidak benar. Maka ini pun harus dibelenggu. Dibelenggu itu dicincang ya. Artinya perlu dengan pengawasan yang ketat. Makanya ada jam nelpon 1 jam dan sebagainya. Itu pokok-pokok yang harus. Ini penerapan pengkondisian suasana tarbiyah. Membuat sebuah komunitas, sebuah lingkungan yang baik, kondusif untuk belajar, untuk tumbuh kembang potensi yang baik. Yakin bahwasanya ada pepatah, dulu masih ingat pepatah itu, ada atib yumitul ja'al. Minyak wangi itu bisa mematikan binatang-binatang kotor. Ja'al itu binatang yang biasanya di kotoran-kotoran itu. Jadi kalau kita punya komunitas yang baik, potensi-potensi yang kotor, jahat, corok dan sebagainya, insya Allah akan mati.
Kita kepingin begitu. Pesantren itu memang pertama harus unggulnya di bi'ah. Jadi kondisi yang baik, lingkungan yang baik yang bisa menumbuh kembangkan kebaikan, yang bisa terus menumbuh kembangkan bakat potensi anak dengan subur dengan baik, dan meminimasi segala bentuk peluang kesempatan untuk berbuat nista. Ini pelajaran Ramadan. Pertama adalah pengkondisian. Allah mencontohkan bagaimana Allah mendidik umat ini dengan Ramadan. Dikondisikan Ramadan itu adalah dibuka pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, kemudian dibelenggu setan-setan. Ya, Ifafillah rahimakumullah. Kemudian Allah menampakkan bagaimana sifat pendidik, gimana sifat seorang murabbi, gimana sifat seorang pengajar, para ustadz, para murabbiyah. Makanya beliau mengatakan awaluhu rahmah, ya, wa usatuhu maghfirah, wa idkun minan nar, akhiruhu idkun minan nar. Jadi sifat yang menonjol itu rahmah. Pertama adalah rahmah. Pendidik dorongan kasih sayang, inilah yang pendidik yang sejati. Pendidik yang sejati adalah pendidik yang didorong atas belas kasih, kasih sayang untuk bisa membimbing kebaikan kepada anak didiknya. Makanya kalau kita baca Ar-Rahman, Allamal Quran, yang disebut Asma Ar-Rahman, belas kasih, kasih sayangnya Allah, sehingga Allah mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Maka sebelum mengajarkan harus ada sifat Rahman, sifat rahmah. Saya pernah menyampaikan kepada panjenengan, mengapa baginda Rasul menjadi orang yang luar biasa? Karena ada sifat itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat raufur rahim, belas kasih yang sangat mendalam di dalam hati Rasul, maka mendorong beliau untuk bergerak, berbuat siang malam dalam rangka menyelamatkan umat, dalam rangka mendidik umat, dalam rangka mencerdaskan, mencerahkan, memberi pencerahan bagi umat. Kita tertegun banyak orang kalau di cerita-cerita di TV dan sebagainya, ada di pedalaman itu yang mengajar tanpa ada imbalan, mengumpulkan orang-orang yang pedalaman itu, Masya Allah, dengan berbagai kerepotan dan ini. Tapi mereka kok kuat, karena apa? Dorongan dari dalam, dorongan di dalam. Banyak orang-orang yang kayak gitu, dan saya dapatkan, ya, saya belajar sama guru-guru yang tanpa pamrih itu banyak, dan itu banyaknya di pesantren, siang malam mengajar, tapi tidak ada memungut upah satu rupiah pun. Kok bisa kuat? Karena dorongan itu, supaya dia, ya, bisa melanturkan kebaikan kepada anak didiknya. Ifafillah rahimakumullah. Jadi seorang pendidik perlu ada pengasahan tentang kasih sayang ini. Dorongannya kasih sayang. Jadi kita melihat anak didik kita, maka seperti halnya kita melihat anak-anak kita. Makanya seorang pendidik itu bagikan orang tua pada anaknya. Sayang, gimana caranya untuk bisa membuat dia ngerti, gimana caranya untuk dia bisa membuat dia sadar dan sebagainya. Itu kasih sayang yang muncul. Nah, inilah yang perlu kita asah bersama-sama. Kadang-kadang ketika kita tidak kehilangan kasih sayang itu, maka kita sering kadang-kadang berbuat kejam, kadang-kadang kurang kesabaran kita karena kasih sayang kita terbatas. Makanya ifafillah rahimakumullah, yakinlah bahwasanya mendidik ini adalah tugas dan sebuah profesi yang sangat luhur, mengemban estafet
dari perjuangan dan fungsi Nabi, fungsi Rasul. Antum adalah umanaul Rasul, antum adalah kepercayaan Rasul yang harus mengemban itu. Embanlah dengan penuh kasih sayang. Kemudian ada sifat maghfirahnya, pengampun, pemaaf. Pendidik pun juga harus begitu, karena anak didik kita ini tidak semuanya pintar, mesti ada kesalahan. Ya, kalau tidak ada yang salah, mengapa kita sudah tidak butuh kita? Makanya kalau ada kesalahan, ada kekurangan, ada macam-macam, itu ya kita maafkan. Ini sudah banyak pada menyusun raport. Ya, ada yang dulu ada yang tanya gimana ini, sebetulnya tidak pantas nilainya tidak dinaikkan atau tidak dan sebagainya. Itu sering aja itu. Ya. Saya kadang-kadang Allah saja punya rukhsah, ya. Allah saja punya rukhsah, punya keringanan. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Yang penting mau gitu ya. Jadi yang nggak naik itu yang nggak mau proses. Kalau yang mau proses, walaupun dengan isyarah, itu ya tetap naik lah gitu. Jadi yang mau proses, remedi ikut remedi 3 kali, ikut remedi 3 kali, ya udahlah, itu berarti memang kemampuannya sebegitu gitu ya. Udah. Jadi begitu kalau kita bisa belajar sama Allah. Allah kan ada rukhsahnya, nggak bisa puasa ya dengan bayar fidyah gitu ya. Fidyah cuma 6 on 1/4 ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu ya. Masya Allah. Jadi gitu. Jadi ada semacam toleran, ada maghfirahnya ya, ada pengampunnya. Selagi dia itu bisa artinya mengikuti proses. Kalau yang nakal, yang ini memang dia harus berproses lagi, maka dia harus mengulangi. Karena prosesnya belum berjalan, dia belum lulus menjalankan proses, maka dia harus mengulangi proses itu. Kalau proses sudah berjalan kemudian tidak bisa, ya memang la haula wala quwata illa billah, memang begitu potensi yang diberikan Allah. Sudahlah. Toh dia lulus juga belum tentu, misalnya matematik akan jadi guru matematik ya tidak ya. Tidak akan ditanya di liang kubur ya. Ya udahlah Mas, naik gitu. Kadang-kadang begitu, kita itu ada dilema semacam itu ya. Saya dulu sangat kena oleh teman saya itu sampai ngulang 5 kali pelajaran kalkulus lanjut ya. Profesor siapa misalnya nggak saya sebut itu nggak lulus sampai dia tuh stres. Masya Allah, kok profesor sampai sebegitu ya, sebegitu luar biasanya ininya. Kayaknya matematik itu sebuah, pokoknya kalau nggak gitu masuk neraka kayak gitu ya, kadang-kadang gitu. Itu namanya killer, tidak boleh ya. Ada maghfirah ya. Ya jadi ada sifat pengampun, ada sifat maghfirah ya. Beda kalau bandel, beda ya. Kalau bandel memang harus menjalankan proses kembali karena dia belum menjalankan proses. Ya wabillahi rahimakumullah. Kemudian harus ada sifat yaitu peduli, musyfiqan itu ya. Dan jangan sampai dia menderita, jangan sampai dia terjerumus kepada neraka. Makanya dengan cara bimbingan yang ketat, dengan cara monitoring, dengan cara ya ini jangan sampai dia terjerumus dalam sesuatu yang tidak baik. Ya, ini wabillahi rahimakumullah. Ini masalah sifat yang dikedepankan. Kalau kita belajar madrasah Ramadan, Allah mengedepankan sifat rahmahnya, Allah mengedepankan maghfirahnya, itkun minan narnya. Masya Allah, ini hendaknya dimiliki oleh kita, seorang pendidik, seorang murabi, seorang murabiyah, seorang ustadz-ustadzah, dimiliki oleh kita ya. Ada kemudian kontennya ya, kontennya apa yang harus disuguhkan. Tadi kalau kita melihat di Quran, maka
Tujuan goal yang akan dituju itu adalah tattaqun, supaya bertakwa. Takwa mulai dari dalam, perbaikannya dari dalam. Maka beliau memproses umat Islam di dalam bulan Ramadan itu pertama dengan siam. Siam itu ikhla'ul batin. Ya. Ikhla'ul batin itu artinya pengosongan perut. Nah, siam ini ada yang menarik. Karena pokoknya cuma dua. Dia punya azam, punya niat, kemudian punya kesabaran untuk imsak. Jadi pelajaran untuk menguatkan niat, menguatkan tekad. Ini motivasi niat. Kemudian pelajaran untuk kesabaran. Iwabillah rahimakumullah. Dalam puasa ini Allah menggerakkan kita benar-benar luar biasa. Karena orang puasa terus jadi nilainya luar biasa. Sampai tidurnya saja ibadah, sampai diamnya saja tasbih, sampai amal-amalnya mudha'afun, dilipat-lipatkan. Du'a'uhu mustajabun, dunganya diijabah, dosanya diapura. Luar biasa. Kenapa kok begitu? Yaitu karena punya kekuatan ini. Kekuatan ini tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat karena niat dan imsak itu tidak bisa dilihat. Tapi Masya Allah, naumu shaim bukan naumu jaid. Dia tidurnya orang puasa yang ibadah itu, bukan tidurnya orang lapar. Jadi ibadah bukan karena laparnya, tapi jadi ibadah karena puasanya. Karena ada yang puasa tanpa menahan lapar juga ada, karena tidur dari subuh sampai maghrib. Itu ya nggak ibadah ya. Jadi bukan karena laparnya, tapi karena puasanya. Ya puasa itu punya niat. Makanya kita juga harus menumbuhkan itu niatnya. Anak-anak itu biar niatnya benar dalam pendidikan. Kemudian imsak, menahan diri. Caranya gimana? Allah memotivasi lisaimi farhatani. Bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Maka kita pun juga kadang-kadang memotivasi dengan sebuah targhib. Nanti ada kesuksesan dua untuk kalian. Ada targhib yang sifatnya jangka pendek, ada yang jangka panjang. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Tatkala dia buka maka bahagia. Ini target jangka pendek ya. Wah, kamu lulus maka ada ini. Perlu juga kadang-kadang ada hadiah. Perlu ya, ini jangka pendek. Ada hadiahnya begini, ada hadiahnya begini ya. Nah, tapi target yang luar biasa yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita adalah yang himmatul aliyah, yang jangka panjang. Itu adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita juga mulai menanamkan bagaimana kita memotivasi anak-anak kita ini dengan tujuan yang jelas, sebuah motivasi ya, tadi sebuah istilahnya apa ya? Targhib itu ngepang-pang kalau bahasa Jawa ya. Jadi ini nanti begini, nanti begini, nanti begini ya. Perlu. Tapi yang paling inti, yang paling jauh nanti ketika kita menghadap kepada Allah yang memberi potensi kepada kita, Allah yang memberi segala kenikmatan yang ada pada kita, Allah akan meridhoi kita tatkala kita menggunakan potensi nikmat yang diberikan Allah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk belajar ilmu. Ifabillah rahimakumullah. Di puasa ini memang ada imsak, itu ada titik pengendalian. Intinya adalah kendali diri. Makanya kita pun juga harus mulai mendidik dengan itu. Bagaimana anak-anak ini dikendalikan. Ya, dikendalikan. Ini perlu pengawasan, pembimbingan dan yang lain-lain. Nah, kadang-kadang biasanya
nafsu itu munculnya di stretchingnya itu ada 4 ya. Khina yaghdabu wa khina yashrahi wa khina yafrahu wa khina yahzanu ya. Tatkala dia itu marah. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan dia ketika marah? Wa khina yashrahi, ketika dia ngebet, seneng sekali, kepingin sekali. Ya, bagaimana dia bisa nah, itu biasanya kalau pas kita outing ya itu bukan sekedar mendampingi ikut ngelencer bukan ya, tapi itu untuk pengendalian ya, keluar ke Singapura kemana-mana itu ya, jangan sampai terus tidak terkendali. Khina yafrahu, ketika jadi juara bagaimana, Masya Allah ya, ada yang jingklak-jingklak, ada yang sampai macam-macam ya, ini tidak ya, harus terkendali. Kembalikan ketika kita senang, hada min fadli rabbi. Ketika kita sedih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Terus pokoknya kembalikan. Dan setiap kita kalau punya misi untuk itu, maka nanti akan bisa mendidik anak itu dengan baik. Jadi stretching 3, 4 ini tolong diperhatikan. Ya wabillah rahimakumullah, ini dalam hal siam kita belajar itu. Kita belajar dari siam, maka Allah mengajarkan kepada kita untuk bersiam. Kita pendidik juga begitu, kadang-kadang kita harus mendidik anak untuk ngampet imsak dan menguatkan niat. Yang kedua ada tadabbur Al-Quran, qiraatul Quran wa tadabburil makna. Ya, itu konten Ramadan. Makanya Rasulullah kalau Ramadan sudah talaki dengan malaikat Jibril, di mana-mana Ramadan orang pada tadarus karena syahrul Quran, di mana Quran diturunkan di Ramadan. Di sini orang-orang pada tadarus, pada murojaah dan sebagainya. Masya Allah, ini sangat luar biasa di bulan Ramadan ini bisa dilihat. Maka kita pun juga begitu. Nah, Quran itu adalah sumbernya. Makanya kita mulai mendidik dengan berbagai macam ya, kaitan-kaitan dengan keilmuan, dengan mentadaburi Al-Quran, dengan keilmuan Al-Quran. Ini menjadi sebuah PR yang kuat untuk kita, bagaimana mereka itu semakin ta'aluk, semakin hidup terkait dengan Al-Quran. Kemudian ada qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu menunya. Qiyamul lail itu bagian dari proses pendidikan yang luar biasa. Itu da'bus salihin, itu kebiasaan orang-orang saleh. Makrabatun ila rabbi ya, itu sebagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembersih dari kejahatan, kejelekan, sebagai penghapus dosa-dosa. Kemudian ada matradatun angkulidain ya, sebagai pengusir dari penyakit-penyakit. Kita langgengkan ini. Tadi malam saya lihat, oh tarweh ya. Kalau tarweh kalau malam nggak ada tahajud ya. Bu anu Rabiah nggak ada, oh ya, makanya oh ya. Jadi alangkah baiknya ya nggak apa-apa gitu, tarweh sampai witir, nanti qiyamul lagi sholat tahajud ya, sunat mutlak, tapi dilakukan pada tidur. Itu sangat masyhudah ya, sangat-sangat baik untuk murojaah Quran, sangat-sangat bisa meresapi Al-Quran. Jadi memang Ramadan, jadi waktunya kita membuat banyak amal untuk latihan. Ya mulai. Kemudian ada mujahadatus sholihin, kita banyak di Ramadan ini. Orang sholat sunat yang harusnya munfarid ya, baiknya munfarid di rumah. Sayyidina Umar menyatukan, dan para ijma' sahabat mensunahkan untuk bersatu berjamaah. Jadi kita berjamaah di qiyamul lail. Itu pentingnya kita mujalasah dalam bersama-sama orang-orang saleh. Majelis taklim di mana-mana, pengajian-pengajian di mana-mana. Nah, ini pentingnya kita berjamaah, pentingnya kita ini bersama-sama. Karena keberkahan, kemanfaatan, keberkahan, rahmat Allah itu tercurah kepada kejamaah.
Terus dilatih kita itu tadarruk fi sahuri, ketika kita sahur dibangunkan supaya kita tadarruk, syukur bisa iktikaf dan sebagainya. Ini konten-konten yang disajikan oleh Ramadan. Dan ternyata terbukti di bulan Ramadan ini saya lihat, karena puasa dia mungkin merasakan banyak capeknya, maka dia merasa empati kepada orang lain, maka sedekah mengalir ya, takjil mengalir, macam-macam, buka bersama gratis, sahur gratis. Selain Ramadan tidak ada ya, Masya Allah ya. Terus saya lihat malam itu enak-enaknya tidur, kebacakan pada Masya Allah qiyamul lail, pada itikaf, pada ini Masya Allah. Ini luar biasa karena dorongan dalam ya, dorongan dari dalam. Ihfazillah rahimakumullah. Untuk kesempatan berbahagia hari ini saya sedikit cuman ingin menyentil itu saja. Ramadan ini marilah kita belajar bagaimana Allah membuat Ramadan ini sebagai madrasah umat ini. Bagaimana Allah membuat ini sebuah contoh. Kalau bisa, ini saya sebagai ya orang yang paling tua di sini kelihatannya. Saya kalau bisa tazkiyah itu gimana ya, kayak madrasah Ramadan begitu. Jadi biahnya bagus, kebaikan-kebaikan tumbuh subur, kejelekan-kejelekan tutup, ya, kesempatan pun nggak ada. Terus setan-setan pengganggu itu pun juga terbelenggu. Ustadz-ustadzahnya rahmat-rahmat ya, artinya sangat sayang-sayang, belas kasihan, bagikan ya orang tua dengan anaknya, terutama murabiyah ini. Ya memang ada yang belum punya anak, tapi ini latihan untuk mendapatkan anak. Jadi anggap itu anak ya, jadi disayangi, ini udah, memang namanya anak ya, bagaimanapun ada nakalnya, tapi nakalnya anak itu kadang-kadang menggemaskan gitu ya. Jadi udah disayangi ya. Alangkah baiknya kalau sampai seperti itu ya, memaaf, ramah-ramah, sayang, terus benar-benar peduli. Tidak, jangan sampai anak-anak didik kita ini celaka, jangan sampai anak-anak didik ini terjerumus kepada jurang kenistaan dan sebagainya. Konten-konten yang tadi pembinaan dari dalam itu dilanjutkan, diistiqomahkan. Jadi ada puasa Yaumul Bid, ada kemudian ada qiraatul Quran, ini sudah menjadi nilai plus kita yang ingin kita pertahankan insyaallah. Kata Pak Ali sampai yaumul qiyamah katanya. Ya, kemudian ada qiyamul lail diistiqomahkan, mujalasah bersama-sama dalam halaqah ilmu, dalam halaqah Quran, dalam ini masyaallah. Kemudian di waktu sahur kita benar-benar pada bangun, pada tadarruk kepada Allah, karena waktu itu adalah waktu yang mustajabah, di mana Allah menunggu doa-doa kita, mencari hamba-hamba yang mau meminta dan pasti diberi, mencari hamba-hamba yang mau memohon ampun dan pasti diampuni, mencari hamba-hamba yang memohon pertolongan pasti ditolong insyaallah. Ya fillah rahimakumullah, semoga ini sesuatu yang bahan mudzakarah kita mudzakarah, namanya diskusi. Monggo kalau ada yang menambahkan, ada yang bertanya, monggo, masih ada waktu. Monggo. Alhamdulillah, berikutnya tadi isyraqat ilahiyah, petuah nasihat dari guru kita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Satu poin yang saya garis bawahi dari penjelasan beliau yang pertama adalah bahwa al-ulama'u umana'ur rusul ala ibadillah. Bahwa ulama, guru adalah umana'ur rusul, kepercayaan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umana'ur rusul, kepercayaan para rasul, jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita mengkhianati para rasul. Baik, ikhwah sekalian, mungkin ada pertanyaan dari penjelasan beliau tadi, monggo silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya untuk bertanya. Jadi seperti apa yang saya rasakan dan mungkin sebagian teman-teman merasakan, ketika mengajar di tazkiyah ini kita jarang menemukan waktu untuk tidur siang. Bukan jarang lagi, mungkin dulu tidak ada. Nah itu akhirnya dampak yang terjadi ketika waktu malamnya kita loyo gitu. Jadi tidak bisa maksimal apalagi di 10 hari terakhir ini. Alhamdulillah cuman sampai tanggal 25. Jadi itu Ustaz. Bukan hanya ketika Ramadan Ustaz, di luar Ramadan pun seperti itu. Kita ingin maksimal ya, qiyamul lail seperti anak-anak yang ada di tazkiyah. Tapi tetap hal itu tidak seperti yang kita inginkan. Jadi kadang bangun, kadang enggak, kadang bangun, kadang enggak. Jadi tergantung fisik ketika itu Ustaz. Nah, ini gimana agar istiqomah dengan walaupun tidak ada qailullah di waktu siang tapi malamnya bisa tetap istiqomah qiyamul lail. Mungkin itu aja dari kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lagi. Alhamdulillah. Ini pertanyaan sekaligus masukan, silakan masukan, segala masukan bisa ditangkap. Pak Eko sudah menangkap itu. Ikhwafillah rahimakumullah. Kadang-kadang tuntutan kerja, tuntutan ini, aktivitas yang mendesak dan sebagainya, maka kita harus pintar-pintar untuk menjaga stamina saja saya bilang ya, stamina ibadah. Pertama, perhatikan pola makan. Kalau bisa makannya yang ya, jadi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu karbohidratan lah gitu ya. Syukur daging, buah dan sebagainya gitu ya. Itu lebih semoga aja ini bisa menjadi perbaikan gizi ya, pola makan. Kemudian pola, bahasa saya, ritme biologi kita. Kan kadang-kadang kita selalu begitu, kalau sudah qiyamul lail, kalau sudah bangunnya jam 2 ya jam 2, tidurnya jam 12 pun juga tidak apa-apa. Kalau sudah ritme biologis kita itu sudah begitu, metabolismenya kita sudah begitu. Seperti kita itu kalau sudah jam 12 lapar gitu ya, itu kadang sarapannya jam 9 gitu. Ya kadang-kadang itu sudah ya, makanya perlu pertama adalah riyadhah, dipaksa, perlu beker. Nah, kata Rasulullah, kalau kita kepingin bangun pagi maka tidurnya juga mubakarah. Qailullah itu tidak semua para salafus soleh qailullah, cuman ada yang menyunahkan qailullah bagi orang-orang yang tidak full aktivitasnya. Kalau yang full aktivitasnya banyak yang tidak qailullah, tetapi mereka tidurnya mubakaron, tidak terlalu larut malam ya, tidak terlalu larut malam. Kalau sudah terbiasa larut malam, digeser sedikit-dikit. Memang proses riyadhah ya, sedikit-sedikit. Jadi ya nun sewu, saya itu karena dulu teman-teman saya di mahasiswa dulu itu anak orang informatika macam-macam itu sudah terbiasa tidur di atas jam 12 karena ngoprek program itu macam-macam itu nggak bisa tidur kalau belum tuntas. Itu nggak ada program juga tetap jam 12 belum tidur gitu ya. Itu ritme biologi yang tidak teratur. Makanya saya coba ritme hidup kita itu diselaraskan dengan apa yang disunahkan Rasul. Banyak orang-orang yang seperti itu. Saya kagum kayak Pak Habibie misalnya ya. Beliau tidur itu cuma berapa jam, 3 jam kalau tidak salah beliau cerita. Tapi kadang-kadang dimanfaatkan ketika di pesawat sambil ngeliar ya tidur. Ketika nak panjenengan naik motor tidur nanti kecelakaan.
Jadi ketika pokoknya melihat celah itu gampang gitu ya. Jadi yang paling gampang itu gampang tidur, gampang bangun ya. Nah, gampang tidur, gampang bangun. Jadi aduh ada celah setengah jam tak tidur dulu plek. Setengah jam langsung bangun. Ya itu bagus insyaallah. Nah, itu bisa di ritmenya bisa dilatih. Yang ketiga, mohon kekuatan kepada Allah. Karena memang hakikatnya itu Allah yang membina, yang membimbing dan yang memberi kekuatan kepada kita insyaallah. Gitu nggih. Perkara masukan diterima atau tidak nanti bagian Pak Eko niku nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan Ustaz Fatur Rahman. Dahulu itu para ulama memang sampai saat ini karya-karyanya bisa kita rasakan begitu luar biasa. Karena keikhlasan, kegigihan, ghirah yang luar biasa. Tapi saat ini untuk membentuk kader-kader ulama, kader-kader memang yang ubad, ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sering mengarahkan semuanya itu pada sistem. Baik sistem pendidikan kita, anak-anak kita harus masuk sekolah, mulai dari masuk pesantren dan lainnya. Tadi masa dahulu itu terkesan memang mereka yang mencari sebagai thalib hakikat, mereka sebagai memang mencari ya, maka disebutannya sebagai thalibul ilmi itu sendiri. Tapi pada saat ini terkadang terkesan memang matlub, malah terkadang murid yang dicari. Sejauh mana, pertanyaannya Ustaz Fatur Rahman, apakah niat ataupun sistem yang harus benar-benar dipetingkan itu sendiri? Kalau ulama terdahulu mungkin lebih kepada niatnya ya, kekuatan niatnya itu. Tapi sekarang kita berpikir membentuk seseorang itu dengan sistem. Ya, itu saja. Langsung ya fillah rahimakumullah. Ada pendidikan yang khas, ada yang pendidikan ammah. Pendidikan khas itu memang pendidikan bagi orang-orang yang khusus. Pendidikan orang-orang khusus memang ditreatment secara khusus dan oleh orang khusus. Paham? Seorang begawan besar gitu biasanya melahirkan begawan juga gitu ya. Seorang ulama besar itu akan melahirkan ulama besar. Itu juga tidak banyak, tidak banyak. Jadi semua ada tempatnya. Jadi semua ada tempatnya. Mungkin di antara yang banyak ini ada 1-2 orang yang khusus. Maka kekhususan ini harus kita tumbuh kembangkan. Kekhususan ini harus kita tumbuh kembangkan dan harus kita benar-benar optimalkan. Misalnya secara sistem kita 5 juz secara sistem karena memang diterapkan untuk seluruhnya. Tapi ada orang yang niatnya penuh, kemudian potensinya kapasitasnya memadai, maka ya harus ditumbuh kembangkan. Kalau bisa 30 juz, mengapa harus cuma 5 juz kan begitu. Dan itu pendekatannya secara khususiah ini khusus. Dan orang-orang yang saya tadi katakan setiap kita bidang-bidang kita kan punya ya, orang itu bisa menilai kalau kita itu punya timbangan di sini ya. Seorang hafid ya bisa punya timbangan, oh ini bisa, ini tidak. Kemudian seorang ahli bahasa juga begitu dan sebagainya. Makanya kekhususan ini harus ditumbuh kembangkan. Tapi secara amah maka sistem. Kenapa? Karena memang zamannya begini, zamannya gini. Di zaman dulu memang al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu didatangi dan tidak mendatangi.
murid mencari guru, ya. Sekarang guru yang mencari murid, ya. Kadang-kadang kita harus banyak berpromosi dan sebagainya. Jadi toh pun begitu, itu tidak terus sampai membuat pendidikan itu anjlok-anjlok, itu tidak. Artinya toh pun begitu, memang zamannya seperti ini. Maka bagaimana dengan zaman seperti ini kita bisa memaknai jadi bisa membuat berfadilahnya seperti yang dulu. Makanya wastaqamat thariqatuhu, kadang-kadang arafa zamanuhu, arafa zamanahu, jadi orang yang ngerti zamannya sudah sistemik, ya, maka sistem. Tapi tetap thariqah orang-orang dulu, keikhlasan, kezuhudan dan sebagainya itu tetap kita terus sampaikan sampai nanti ada. Memang dalam tataran peradaban ulama-ulama yang selevel Imam Ghazali, Imam Nawawi, selevel Ibnu Taimiyah itu memang bagikan bintang, ya, bintang kejora sebagai, jadi cuman bagian rembulan lah gitu, ya, di malam hari cuma satu orang sekian. Jadi kalau kita mendidik satu orang memang begitu tadi, tapi kalau kita mendidik bersama-sama maka ya dengan sistem. Nanti ada khusus orang-orang yang memang treatmentnya harus khusus. Nah, ini panjenengan sedaya yang bisa melihat itu semua. Tapi insya Allah tetap pendidikan yang mengajarkan baik secara sistem maupun secara khususiyah, takhusus ataupun secara sistemik itu semua mulia. Tinggal kita nanti maknai, kita ini kan dengan sebaik-baiknya. Dan terus memang secara ini lebih sulit karena memang ibaratnya magnet itu berbeda. Kalau magnet nuwun sewu Mas, ya. Nuwun sewu. Magnet orang itu kan datang karena magnetnya, ya. Kalau ada gula semut yang datang, ya. Kalau ada bunga kumbang yang datang, ya. Kalau ada bangunan yang besar yang magnet bangunan yang bagus itu yang datang. Maka itu tugas panjenengan, untuk itu bisa mengubah lebih bagus bangunan surga daripada bangunan tazkiyah. Paham, ya? Jadi kita muncul, Pak Ali muncul dengan elitnya, bangunannya kayak hotel. Orang yang terpukau dengan bangunan yang kayak hotel inilah yang datang ke sini. Betul loh enggak? Ya. Banyak kan begitu. Tapi tidak mengurangi fadliyah. Tujuan panjenengan bukan itu. Mereka juga umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana dia melihat bangunan ini bagus terus pada ke sini, terus lebih rindu lagi bangunan di surga. Itu tugas panjenengan. Ya, kita zamannya berbeda, ya. Kalau magnetnya para bekawan, para wali-wali, para bekawan-bekawan itu, ya, para ulama-ulama besar itu kadang-kadang di pucuk gunung gitu. Dia cuma ibadah, cuman ibadah. Terus tahu-tahu ada santri yang datang, itu memang pendidikan khusus. Khusus. Ada orang-orang yang memang didatangi karena memang magnetnya magnet ilahiyah. Kalau kita ya sudah ada zahir dan batin. Nah, sudah ke sini maka tugas kita bagaimana ila sabili rabbik, ya. Kita merunutkan kepadanya. Tapi perlu jebakan. Jebakannya kayak gini, yang zahir gini kan perlu dilihat. Tapi kalau yang ilmu panjenengan kan nggak bisa dilihat. Ketakwaan panjenengan nggak bisa dilihat. Orang-orang yang ahli zahir nggak akan masuk ke situ. Padahal kebanyakan penghuni zaman ini ada ahli zahir. Makanya zahir dulu, nanti tujuan panjenengan, tugas panjenengan bagaimana merunutkan kepada esensi yang lebih jauh, kepada esensi akhiratnya. Bisa dipahami nggih? Insyaallah. Jangan kendor, wah ini tidak nyunat, ini tidak sesuai dengan salafus saleh, tidak, karena zamannya berbeda.
laisa kama zamanihim ya, kita tidak seperti zamannya para ulama salafus saleh. Tapi thariqahnya harus tetap ilmu untuk Allah ya, bertolabul ilmu lillahi ta'ala. Itu tetap harus kita terus digaungkan, terus kita gaungkan biar nur itu tetap terpancar dalam setiap dada-dada anak didik kita. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah mau asar Mas? Nggih. Sudah nggih? Nggih, mohon maaf. Ya, saya ini tidak bisa membaca, jadi cuma seingat saya aja saya menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Semoga kita tetap diikat dengan ikatan iman, ukhuwah, cinta karena Allah, dan kita dikuatkan langkah kita, dikokohkan langkah kita dalam meniti amanah Rasul, meniti tarbiyah kepada umat untuk menciptakan, untuk membimbing anak-anak didik kita menjadi generasi yang diridhai Allah, generasi yang bisa meninggikan kalimat Allah. Mari kita akhiri dengan berdoa. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita berdoa, kita membaca Fatihah. Semoga khususnya Tazkiyah dan seluruh keluarga besar Tazkiyah diberkahi, diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberi kehidupan yang bahagia dunia akhirat, istiqamah di jalan yang diridhai Allah. Ala hadin ya ala kulli niyatin shalihah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa majidah. Ya Rabbana lakal hamd كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم يا الله لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله إنا نسألك حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحب وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خاتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا الله إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من عبادك الصالحين الفائزين في جنة النعيم، والذين لا يخافون ولا هم يحزنون، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضلا إلا هديته ولا عسرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتعليمنا يا الله وتصدقتنا يا الله وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين. اللهم يا الله اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين. Ya Allah, ikhlaskanlah kami dalam setiap amal kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas dalam setiap ucap, sikap dan perbuatan kami ya Allah. Tahhir qulubana
bersihkanlah hati kami minan nifaq, dari kemunafikan ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal hasad wal kibar. Allahumma tahhir a'malana minar riya. Allahumma tahhir a'malana minar riya wa tahhir alsinatina minal kadhab. Allahumma ij'al hadhil manjilatan mubarak wa jami manjilatan mubarak. واجعل أهلها وما فيها من عبادك الصالحين من أهل القرآن وللتقوى والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf dari segala kekhilafan. Semoga Allah meridai kita. Kita akhiri mohon maaf. Ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.